Analisis beban terkonsentrasi pada setiap struktur atau konstruksi tergantung dari jenis beban yang diterimanya. Apakah itu beban vertikal, beban horizontal, atau beban miring, atau bahkan beban momen. Nah, semua itu memiliki perlakuan yang berbeda-beda. Di video sebelumnya sudah saya ulas bagaimana untuk menganalisis beban pada statika terstruktur, pada beban terkonsentrasi, terutama untuk yang beban yang memiliki arah yang mendatar atau vertikal. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan mengulas mengenai pembebanan pada beban miring dan beban momen. Untuk pembebanan miring yang perlu kamu perhatikan adalah bahwa setiap beban yang miring itu perlu kamu uraikan terlebih dahulu terhadap sumbu X dan sumbu Z. Nah, sumbu X dan sumbu Y. Nah, itu setiap beban miring. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari momen, agar mudah untuk mencari momen. Karena momen itu bisa kamu cari dengan mengalihkan antara gaya dengan jarak yang tegak lurus. Sehingga kalau bebannya itu berupa beban miring, maka untuk mendapatkan jarak yang tegak lurus, maka beban miring tersebut harus kamu uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Z. Nah, seperti ini pada contoh untuk beban reaksi tumpuan pada beban miring. Nah, di situ sebuah konstruksi balok sederhana dengan tumpuan sendi dan roll menerima beban terpusat atau beban terkonsentrasi yang berada di F1, F2. Nah, F2 ini bebannya adalah beban miring, F1-nya beban vertikal dengan perbandingan 345. Ini untuk F2. Jadi 345 itu merupakan perbandingan antar sisinya. Nah, di sini tidak ditunjukkan dengan sebuah sudut, tapi perbandingan 345. Nah, ini tentu saja bisa dicari sudutnya berapa di antara segitiga tersebut. Nah, lalu cari tumpuan di titik A dan di titik B agar terjadi keseimbangan. Lalu di arah horizontal itu ada RHA yang mendorong. RHA. Jadi bebannya ada F1, F2, RHA ini. Lalu ditumpuk oleh di titik A berupa sendi, ini sendi, dan di B berupa roll. Nah, ini dengan jarak tertentu. Nah, ini berapa tumpuan di titik A dan titik B. Nah, ini pada pertemuan kali ini akan membahas atau memfokuskan pada beban miring. Ini beban miring. Pada untuk beban vertikal kemarin kita sudah mengulas. Pada saat ini kita fokus ke beban miring dan beban momen. Yang pertama yang perlu kamu kerjakan atau selalu kamu lakukan untuk menganalisa sebuah statika struktur, baik itu statika struktur untuk pembebanan terkonsentrasi atau pembebanan terdistribusi, yang pertama adalah dengan membuat sebuah diagram benda bebas. Nah, ini merupakan
diagram benda bebas dari kondisi sebuah konstruksi yang mengalami pembebanan di F1, di F2, di RHA dengan tumpuan RVA dan RVB. Nah, ini merupakan diagram benda bebas atau sering disingkat dengan DBB. Nah, sebelum menganalisis lebih lanjut seperti pada cara yang minggu pertama. Nah, terlebih dahulu kita fokuskan di beban yang miring F2 sebesar 16 kN. Tapi bebannya miring. Nah, dari beban miring itu kamu harus menguraikan terhadap sumbu X dan sumbu Z. Sumbu X, ya, sumbu X-nya ini, lalu sumbu Y-nya ke atas. Jadi kalau beban miring ini sudah diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Z, ya, artinya beban ini sudah tidak miring lagi karena sudah diwakili dengan arah sumbu X dan sumbu Z. Ya. Sehingga kalau ini diuraikan, maka di sini ada F2X, nah, arahnya ke sana F2X atau Fx. Di sini ditulis Fx. Nah, Fx itu berapa? Nah, di situ ada 3/5 dikali F2. 3/5 dikali F2. Nah, ini tentu saja 3/5 itu dari perhitungan, misalkan ini dari segitiga ini, ya, segitiga ini saya gambar di sini. Nah, untuk mencari sisi mendatar Fx, ya. Nah, untuk mencari sisi Fx, maka yang kamu butuhkan adalah sudut di titik sini. Misalkan alfa di sini. Lalu sudut yang miring, karena yang berhubungan dengan gaya miring itu di sisi miring ini F2. Nah, jadi sisi miring ini adalah F2. Nah, dari segitiga ini dengan sudut kemiringan tertentu, nah, ini akan dapat dituliskan dengan persamaan sinus kosinus, ya. Jadi kalau ini kalau sin alfa sama dengan sisi miring ini berarti Z atau Fz dibagi F2. Kalau cos alfa berarti Fx, ya, sisi ini Fx dibagi F2. Nah, sehingga kalau ini mencari Fx, ya, maka F2 dikali cos theta alfa, maksudnya F2 kali cos ini, ya. Jadi kalau di sini cosnya itu kan 3/5. Ini cosnya itu 3/5 cos. Sehingga 3/5 kali 20. Oh maaf, ini bukan 20 ini. Seharusnya ini 16. Karena F2-nya itu 16. Ini bukan 20 tapi 16. 3/5 dikali 16, ya, sama dengan 18/5 kilonewton. Nanti bisa dicek lagi. Terus Fz-nya itu berarti sinus, makanya 4/5. Jadi 4 dibagi 5 dikali F2, ya, 4/5 dikali ini juga 16 tentunya, ya, sehingga ini 16 kali 4 dibagi 25. Nah, nanti bisa dicek lagi. Berarti ini salah ini, ya. Terus selanjutnya setelah F2 diuraikan, sehingga F2 ini sudah tidak digunakan karena sudah diwakili dengan F2X dan F2Y atau Fz. Nah, sehingga kalau sudah diuraikan terhadap
Fx dan Fj, maka F2 ini sudah bisa dihilangkan. Sehingga langkah berikutnya adalah untuk mencari momen di titik A sama dengan 0. Momen A sama dengan 0. Nah, jadi yang langkah berikutnya ini adalah untuk menentukan kenapa sigma MA-nya 0 bukan MB-nya 0 terlebih dahulu. Nah, ini bebas. Kamu bisa memilih mau berawal dari MA 0 atau MB-nya yang 0. Jadi kalau MA-nya 0, ini MA-nya 0, maka yang dicari terlebih dahulu adalah RVB-nya. Jadi RVB-nya, karena kalau di posisi 0, hanya ini di sisi 0, maka momen di 0-nya itu kan nilainya 0. Sehingga kalau semua sigma MA sama dengan 0, maka semua jarak itu dihitung dari titik A semua. Sini. Jadi di situ ada momen F1, jaraknya berarti 2. Kalau Fz, ya, jaraknya berarti berapa? 2 ditambah 4 sama dengan 6. Kalau RVB ini jaraknya berarti hitung dari A semua, ya, berarti 2, 4, 3. Berarti 8, 6, 7, 9. RVB-nya kali 9. Ini ya. Terus arahnya sana, berarti positif. Kalau ini dianggap positif, berarti kalau yang berlawanan Fz, nah ini Fz-nya ke bawah ya. Ini Fz-nya ke bawah. Nah, sehingga Fz kali 6 minus. Terus F1 kali 2. 1 kali 2. Arahnya minus juga. Nah, sehingga ketemu RVB-nya sama dengan sekian. Arahnya ke atas karena positif. Jadi kalau arahnya negatif, ya, itu artinya berlawanan arah dengan ini. Arahnya ke bawah maksudnya. Nah, ini RVB-nya sudah ketemu. Berikutnya untuk mencari RVA, ya, maka kita anggap sigma MB itu sama dengan 0. MB sama dengan 0. Jadi kalau MB sama dengan 0, maka semua jarak itu dihitung dari B semua. Berarti kalau mencari momen F1, maka jaraknya adalah 3 ditambah 4, ya, menjadi 7. Kalau Fz di sini jaraknya adalah 3. Kalau RVA, maka jaraknya adalah 3 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 9. Maka di sini RVA dikalikan 9. Nah, arahnya ke sana positif, maka Fz dikalikan 3 arahnya negatif. Lalu 20, ya, arahnya ke bawah negatif, dikalikan 7. Sehingga RVA sama dengan 20,9 kN. Positif, ya, arahnya ke atas. Sedangkan untuk yang arah mendatar, tadi ini RVA dengan RVB itu kan arahnya vertikal. Nah, padahal untuk sistem pada konstruksi ini menggunakan beban vertikal dan beban horizontal. Beban horizontalnya ada di RHA, arahnya ke arah kanan. Nah, RHA-nya berapa? Sigma FHA itu juga harus sama dengan 0. Ya. Sehingga Fx min RHA sama dengan 0. Jadi di sini kan tadi ada beban miring. Nah, sehingga akan muncul gaya arah horizontal. Nah, ini arahnya ke sana. X positif. Sehingga Fx minus RHA itu sama dengan 0. Oh, maaf. X-nya arahnya ke minus, ya. Arahnya minus. Sehingga Fx
Nah, ini bisa dibalik. Kalau ini F-nya positif, arahnya ke kiri positif, maka RHA-nya yang berlawanan arah kanan berarti negatif. Sehingga Fx min RHA sama dengan 0. Sehingga RHA sama dengan Fx sama dengan 12 kN. Nah, arahnya ke kiri. Berikutnya adalah beban reaksi tumpuan pada beban momen. Reaksi beban pada beban momen. Nah, ada sebuah konstruksi balok sederhana dengan tumpuan di masing-masing berupa sendi dan roll. Nah, jadi setiap konstruksi itu tidak bisa, sebuah konstruksi itu hanya menggunakan tumpuan sendi saja atau roll saja. Itu sangat jarang ditemui karena kalau menggunakan sendi saja, maka ketika akan terjadi momen lanjutan, maka dia akan patah. Nah, sehingga antara sendi dan roll itu harus berpasangan. Jadi kalau sendi itu kan engsel dia. Jadi kalau roll itu ketika ada pembebanan, misalkan bending atau lanjutan, itu dengan adanya roll maka beban itu akan tertarik, bisa tergeser memendek atau memanjang. Nah, itu karena ada tumpuan roll. Nah, pada pembebanan ini berada di F2 sebesar 15 kN dan F3 sebesar 16 kN. Lalu di titik C itu ada beban momen. Jadi beban momen sebesar 80 kN. Jadi apa? Bentuk momen, beban momen seperti itu misalnya pada sebuah konstruksi itu seperti apa? Nah, misalkan di situ ada sebuah ini misalkan ada sebuah roda gigi. Katakanlah ini ada konstruksi, terus di sini ini ada sebuah roda gigi gitu. Roda gigi ini terpasang dengan sebuah mesin, putaran mesin. Nah, sehingga di sini akan terjadi putaran. Nah, ini adalah beban momen, contoh dari beban momen. Nah, ini momennya di sini, di titik C. Ini sendi, ini roll. Ini ada momen. Nah, langkah yang pertama, yang paling utama adalah membuat DBB atau diagram benda bebas. Nah, ini sudah merupakan diagram benda bebas dari konstruksi yang mengalami pembebanan. Yang pertama adalah membuat persamaan sigma MB itu sama dengan 0. Nah, sigma MB sama dengan 0, artinya setiap momen itu dihitung dari titik B. Ini untuk jaraknya. Sehingga untuk mencari momen di titik RVA, jaraknya adalah 10 ditambah 12 tambah 8 ya. Sehingga totalnya 40. Lalu MC momen. Nah, ini karena momen ini sudah include jaraknya. Jadi momen itu kan gaya dikalikan jaraknya. Jadi kalau ini sudah berupa momen, berarti satunya kilo Newton meter, itu artinya tidak perlu dicari jaraknya, sehingga ini tetap MC, ini 80. Lalu F2 jaraknya terhadap B adalah 12 ditambah 8. Lalu F3 sama dengan 8 jaraknya. Sehingga RVA menjadi 12,7 kN, arahnya ke atas. RVA. Berikutnya adalah sigma MA sama dengan 0. Sigma MA sama dengan 0. Jadi momennya itu untuk 0 di sisi A ini. Sehingga setiap jarak momen itu dihitung dari A semua. Sehingga RVB itu sama dengan jarak dari ini ke sini.
40. Lalu F3-nya dikali 32, karena 10 ditambah 10 ditambah 12. Ya, F2, ya, F2 jaraknya adalah 10 ditambah 10, ya, 20. Lalu MC, ya, tetap, ya, karena sudah include jaraknya. Sehingga kalau diselesaikan, maka RVB sama dengan 18,3 kN, arahnya ke atas. Ke atas semua. Lalu sigma FHA itu sama dengan 0. Nah, lalu RHA-nya itu sama dengan 0, karena tidak ada beban yang arahnya horizontal. Tidak ada beban horizontal. Nah, itulah cara menyelesaikan statika struktur untuk pembebanan yang terkonsentrasi, terutama untuk beban miring dan beban momen. Oke, apabila kamu masih belum jelas, silakan kamu tuliskan pertanyaan pada kolom komentar di bawah. Bisa mungkin saya akan menjawabnya. Demikian, terima kasih.